Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Laltriskia dan selamat datang di Study with Nova. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya kita bikin portofolio pribadi gitu. Portofolio pribadi yaitu kayak bikin website statis, dan kita tuh nggak perlu bikin dari awal gitu, sudah ada temanya gitu, ada template-nya lah bahasanya. Jadi kita pakai Hugo. Nah, nanti saya akan jelaskan dari awal sampai akhir, sampai terdeploy semuanya dari awal sama akhir, sampai gimana caranya ngeditnya di sini gitu. Jadi lumayan lama nih videonya. Nah, skemanya ada kayak gini, yaitu seorang developer kita itu nyimpen repo, nyimpen semua hal dari CSS, JavaScript, HTML-nya tuh di AWS Code Commit. Ini persis kayak repo biasa, dan ini sebagai source-nya itu nanti akan kita pipeline gitu. Pipeline tuh kayak pipeline tuh kayak jaringan gimana caranya sampai terdeploy sampai terakhir. Nah, nanti akan kita hosting di Amazon S3 Bucket. Nah, terus ini yang ibaratnya kayak servernya lah, server mukanya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita ubah, nah gak enaknya dari Amazon S3 Bucket, dia tuh melihat sesuatu itu sebagai objek. Kalau misalnya sebagai objek, artinya ketika kita mengubah sedikit source-nya di sumbernya, maka kita tuh harus mengubah seluruh materi dan mengupload ulang gitu teman-teman. Gak enaknya kalau misalnya kita nggak pakai AWS Code Pipeline dan AWS Code Commit. Nah, untuk itu makanya kita perlu membuat AWS Code Commit dan AWS Code Pipeline ini berurutan gitu ibaratnya. Nanti baru kalau misalnya ada perubahan, kita tuh bisa menggunakan ini. Jadi ibaratnya karena menggunakan sistem Git, ibaratnya pakai sistem yang kayak persis repository di Git itu, makanya kita tuh bisa secara otomatis nanti akan bisa terdeploy seluruhnya ke S3 meskipun itu sudah ada perubahan. Jadi bukan seluruhnya diupload, tapi hanya perubahan itu sendiri gitu kan persis ya kayak Git pasnya. Nah, gitu. Terus kayak gimana selanjutnya adalah saya bikin Hugo ya. Nah, teman-teman tinggal cek Hugo gitu, itu the fastest framework for building site. Jadi itu, terus teman-teman bisa cek dokumentasinya kayak gimana di sini. Dan kalau mau themes gitu sudah ngasih banyak tema tuh, bisa bentuknya ada gambarnya, mukanya, terus ada yang kayak gini, ada yang cuma polosan. Nah, kali ini saya pengen yang book. Jadi Hugo themesnya itu kayak gini bentuknya. Jadi ntar ya bisa kita lihat demonya juga kayak gimana hasilnya. Terus ini cara installnya gitu juga dikasih tahu. Cuman saya tuh kadang lupa. Kalau ini agak beda sedikit ya. Oke, ini tuh ya dia. Oke, nah kayak gini bentuknya. Jadi kita bisa bikin kalau ini bentuknya kayak bukan website ya, tapi kayak dokumen biasa, kayak dokumen. Jadi saya pengen bikin kayak gini. Terus tapi cara installnya ini Google Server, process of how to create a new site from scratch. Yang ini apa yang mana ya? Kayaknya yang ini deh. Kita coba ya. SketchUp module Google Server Mivi tem cpmin r. Jadi pakai ini Hugo Server Minifi ini. Nah, teman-teman bisa cek setiap tema itu beda-beda. Jadi ada yang cuman Hugo Server aja, nggak ditambah ini. Tapi ini karena temanya Hugo Book, jadi bisa langsung. Oke, kita coba ya. Nah, ngikutin tutorial yang ada di creating site from scratch-nya yang di Hugo, atau bisa tinggal lihat sini aja ya. Oke, pertama saya mau naruh di folder download aja sih biar aman. Hugo new site my doc, nanti akan keluar gitu, sudah ada bla 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 itu ya.
Nah, selanjutnya adalah cd mydoc. Kita masuk ke dalam itu, terus git submodul Hugo Themes ini panjang banget, copy, paste itu. Nah, itu mengcloning seluruh isinya, terus CPR tuh mengcopy isi yang ada di Hugo Book-nya. Terus tinggal buka Hugo server, ini vtem Hugo Book tuh. Terus ada di localhost 1313 itu ya teman-teman. Ntar lagi kita buka localhost 1313 nya bentuknya kayak ini, bentukannya gini, my new Hugo site gitu. Jadi ini di lokal kita sudah terbentuk lah bentuk kayak gini di lokalnya kita. Nah, hal pertama adalah kita upload ini yang ini di lokalnya kita ini ke dalam repo-nya kita tuh. Nih, source-nya ditaruh di AWS kode commit, terus kita deploy masuk ke kode pipeline kayak gitu intinya. Oke, terus selanjutnya adalah kita buka ke S3 bucket. S3 dan kode commit ya, S3. Saya punya bucket yang namanya Study with Nova, jadi sudah saya siapkan studywithnova.com Asia Pasifik di Singapura di sini, tapi nggak ada isinya. Terus kita cek ya propertiesnya kayak gimana. Ini sudah ada static website hosting, sudah kita enable dulu studywithnova.com. terus ini index.html, terus kalau error tuh error.html. udah kayak gitu, save change, itu nanti akan kebuka. Nah, di sini studywithnova.com website statis ini masih akses deny ya teman-teman. Kenapa? Karena masih belum dibuka yang permission itu nih masih ada bucket polisinya. Kayaknya ini sekarang ini deh, akses control listnya harus dibuka juga. Ya udahlah, kita cek yang saya punya di yang ini permission. Nah, ini copy block permission block publish of ACL. Oke, terus yang ini permission, yang ini ini salah, edit dulu, confirm. Terus ini edit, terus Ctrl V, ini diganti Study with Nova. Sudah, save change. Sudah, kita cek lagi udah kebuka belum. Ya benar, jadi sudah not found kan, benar. Tapi enggak, yang tadi kan bukan apa sih namanya, salah akses. Jadi ini sudah ada, sudah bisa. Terus esternya sudah ada, terus kita tinggal bikin di kode commit sini. Nah, kita bikin kode commit create repository di sini, tapi namanya jangan sama, biar beda. mydoc 1 3. Soalnya kan tadi nama yang Hugo aslinya itu mydocs gitu,
biar beda aja. For docs. Terus gini, create. Setelah di create nanti kita bisa clone HTTPS nanti kayak gitu, terus baru buka terminal lagi. Nah ini kan download my docs, jadi my docs-nya itu adalah isi dari template yang tadi sudah kita lihat. Nah terus kan kita mau nge-clone yang repository yang dari AWS kode commit, kita balik lagi di downloads, terus baru git clone. Jadi mana tadi, tinggal git clone, git clone gini, terus yang koma https gitu kan tadi, https git commit bla bla repo my docs. Nah oke, kita username-nya apa adalah username, dulu saya sudah pernah bikin tutorial gimana caranya bikin ini username sama passwordnya dari harus pakai IAM gitu, agak ribetnya WS kayak gitu teman-teman, tapi itu biar aman. Terus ini bisa enggak ya, kita coba dulu karena suka ngubah region. Oke, jadi benar, you appear to have cloned an empty repository. Nah kita coba buka cd di apa, my docs 123 cd docs 123 ls, nggak ada isinya kan, yang ada isinya kan tadi yang my docs, hasilnya cp-r. Nah terus kita tinggal copy semua yang ada di sana yang tadi. Bentar ya, tinggal copy seluruhnya, bisa cp-r juga bisa ya, lagi lupa. Download, terus di folder yang my docs kan ada isinya, terus kita tinggal copy semuanya ke my docs 123 itu. Setelah dikopas itu kita tinggal di ls lagi, sudah di isinya kan, bisa cp-r bisa di copy, terserah. Nah kita ngelihat di sini sudah ada Google Public, bentar salah. Jadi yang kita copy itu gak semuanya teman-teman, tapi yang hanya yang public aja gitu, yang public aja gini. Kenapa? Karena gitu, jadi bentuknya HTML langsung tuh kayak gitu, index HTML. Jadi dia tuh bukan seluruhnya, jadi yang di public di my docs, terus di publicnya, nah di publicnya itu baru di upload itu ya. Kita coba. Oke, terus di git kan sudah ada, terus satu misalnya. Terus yang tadi itu dimasukin ke mana tadi, ke AWS kode commitnya. Nah di sini di my docs ini di repository nanti kita akan melihat sudah ada isinya teman-teman. Yang ini di master docs one
ini index.html-nya sudah ada. Setelah itu baru kita pipeline. Nah, ini tadi apa? My docs 123 pipeline. Nah, ini seperti biasa. Next, source-nya dari AWS Code Commit yang ada my docs. Repo-nya jangan lupa. My docs 123. Branch name-nya master. Terus sudah. Next, build-nya kita nggak build di AWS ini, jadi skip build stage, skip. Terus deploy ke AWS S3 yang Asia Pasifik, benar. Bucketnya yang ini, bukan yang ini. Extract sadiwitnova.com. Terus ini kita coba ya, bisa berhasil atau tidak bikin pipeline-nya. Nah, kita lihat apakah berhasil. Sudah ada source-nya, sudah ada itunya. Kalau sudah berhasil, nanti di sini nanti akan keluar hasilnya. Oh, cepat juga ternyata, sudah ada hasilnya. Ini sudah. Ini teman-teman, ini sudah jadi sadiwitnova.com bla bla episode S1 Amazon. Nah, jadi website yang saya tadi tuh, yang sadiwitnova.com itu sudah saya taruh Cloudflare gitu. Jadi ibaratnya sudah saya tambahin ini nih, HTTPS-nya gitu kan. Ini kan HTTP-nya aja, dia nggak secure. Nah, saya sudah siapin, jadi secara otomatis ini sadiwitnova ini ke website yang ini, itu aliasnya. Itu. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah kita ngedit Hugo setnya ini. Misalnya terjadi ada banyak perubahan, pakai notepad atau note ya, diedit dulu. Setelah itu kita upload ulang. Sudah deh, itu aja sebenarnya. Jadi kita tuh sudah bisa bikin satu website pribadi yang tinggal kita ngedit aja, nggak perlu ribet-ribet responsive page, terus ngedit HTML, CSS segala macamnya tuh nggak perlu gitu. Nah, gimana caranya ngedit? Yaitu kita buka ke sumbernya. Kan sumbernya tuh di yang my docs tadi ya teman-teman. Ini sumbernya nih. Nih kan kita tuh punya sumber satu folder yang namanya my docs. Jadi kita ngeditnya di situ. Go server. Itu. Nah, terus kita buka terminalnya ya, biar tidak ribet. Nah, di terminal ini kita balikin ke my docs. Nih, ini kan kontennya kayak gini semuanya. Terus code titik ini biar ngopen Visual Studio Code-nya. Itu nanti Visual Studio Code-nya kebuka. Nah, tadi itu kesalahannya adalah memasukkan tanda petik di tengah. Kayak gini. Ini kan tadi saya nulis gini, Novastock. Sedangkan dia itu tidak mengenal tanda petik, karena tanda petik itu dianggap sebagai title-nya. Makanya ketika dicoba gini, maka dia akan error gitu. Ini enggak error, kenapa? Karena belum di save, Ctrl S aja. Nih, error karena ini dia kasih tahu gitu. Ctrl C dulu, setelah itu baru diulang lagi. Hugo server miniv theme Hugo. Oh diulang lagi sama aja kalau ini belum dihapus. Nah, ini di delete dulu yang ini, Nova Docs gitu kan. Terus miniv yang ini Hugo server, baru dia bisa lagi di localhost 1313. Terus kita cek di localhost-nya, di localhost 1313-nya ya. Ini sudah bentukan jadi Nova Docs. Tadi kan my site apa segala macam gitu kan. Nah,
teman-teman bisa tinggal cek kalau mau ngubah ini namanya example site atau table of content segala macam di yang tadi di .md nya kan. Kita balik lagi ke yang tadi ya, mana ya, kita ternyata di ini docs example index.md. Oke. Docs example, yang bagian bawah, ya sini. Jadi kan ini example site, kita bahasa Indonesia, contoh site, terus ini kan ditulis introduction, misalnya ini mukadimah, Ctrl S. Nah itu sudah langsung, sudah secara otomatis terada isinya, bisa berubah kan, tadi kita introduction terus jadi mukadimah gitu. Terus kan ini sudah kita ubah tuh ibaratnya kan isinya. Nah lalu kita tinggal push lagi ke repo yang tadi. Kita copy dulu isinya, salah, jadi kita copy kan tadi di my docs kita ubah, terus kita copy ke my docs 123 yang public aja, tapi ya teman-teman, bukan seluruhnya, jadi public aja, isi di dalam public. Nah saya nyoba contohin deh, kan gini, jadi my docs ls. Nah kita tuh sudah ngubah ini, ada beberapa. Nah kita copy yang ada di dalam public ini itu ls. Nah itunya aja copy ke my docs 123 yang tadi. Jadi kan reponya my docs 123 itu. Di my docs ls toh itu. Terus harusnya nggak usah git init. Kedua git push, terus git push origin gitu, origin master. Terus ini sudah. Nanti kita akan ngecek di filenya kita apakah sudah selesai terupload gitu. Nah ini kan yang localhost, berarti kita tunggu ubah yang ini nama sini, terus ini jadikan introduction aslinya, jadi kan my new Hoga set, ini aslinya ini yang sudah kita ubah jadi Novadocs, terus ini introduction, terus jadi mukadimah. Nah ini apakah ini sudah ganti? Sudah ganti Novadocs gitu. Terus kayak saya ngelihat yang ini, soalnya saya pakai Cloudflare jadi HTTPS nya gitu. Udah di contoh site kita ada mukadimah teman-teman. Jadi dengan cara kita bikin pipeline kita tuh gampang ibaratnya, secara otomatis sudah terdeploy di S3 gitu. Jadi skemanya dari awal saya slideshow, kita share ya, dari WS Code Commit sama WS Code Pipeline sampai terakhir. Misalnya terjadi perubahan jadi gampang. Jadi buildnya tuh bukan di sini ya, bukan di AWS Code Pipeline, bisa juga, tapi kita buildnya tuh di lokal. Hasil publiknya baru diambil, di copy, dimasukkan ke kode commit kayak gitu. Bisa juga sih buildnya di dalam sini, tapi saya dulu nyoba tuh sering gagal lah, error gitu. Jadi jauh lebih efisien menurut saya yang sekarang. Ada juga cara lain teman-teman, yaitu menggunakan
code formation. Jadi itu jauh lebih cepat juga. Jadi ibaratnya kita tuh ada kayak skripnya ini kita tinggal upload, jadi secara otomatis itu sudah bikin bucketnya, terus bikin opening permissionnya segala macam, terus sudah ke bikin apalagi ya tadi kode commit, code pipeline-nya juga sekaligus. Cuman menurut saya gak enaknya adalah kayak bagi beginners tuh menurut saya masih kurang pas lah, karena dia tuh gak bisa kayak kebayang skemanya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah jago, menurut saya enak sih pakai pipeline tuh langsung cara otomatis scriptnya bisa langsung keluar semua gitu teman-teman. Jadi sudah deh, kita bisa dapat sebuah site kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman HTTP aja, bentuknya jadi kayak gini, sebuah site yang bisa tinggal kita isi apapun gitu, bisa tinggal ubah. Kali ini bentuknya sudah .md gitu. Ini yang versi HTTPS-nya, jadi ini saling terhubung aja sih, cuman alias doang kayak gitu. Udah deh, selesai. Semoga bisa teman-teman jangan lupa. Kalau misalnya ada lagi, kan ini pakai AWS. Kalau misalnya ribet, saya kan nggak punya itu ya, nggak punya hostingan atau nggak punya akun AWS gitu kan, teman-teman bisa pakai GitHub. Nah, teman-teman bisa bikin github.com. Di GitHub itu dapat gratisan 1 buah lah di GitHub, jadi kayak .io gitu, jadi bikin page GitHub gitu. How to make one page GitHub, coba ya kalimatnya page GitHub, apa ya keywordnya ya, GitHub yang ini benar, GitHub page site. Nah, ini hasil dari folder publiknya itu bisa diambil, terus kita tinggal upload di Git gitu, itu gratis. Jadi kan kalau misalnya ini pakai AWS, kalau yang ini pakai Git. Nih repository.io nanti namanya, tapi kayak gini misalnya versi github.io. Nah, isinya itu adalah yang di publik yang tadi itu aja, hasil publiknya itu teman-teman. Jadi bisa pakai ini, jadi itu gratis. Sudah deh, teman-teman sudah bisa dapat sebuah repository, sebuah isian, bisa isi apa aja ya. Jadi ibaratnya tuh kita tuh punya dokumen apa saja yang isi yang sudah kita pelajari gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya belajar apa gitu kan, kita catat di situ, kita upload, itu sudah jadi satu repository sendiri gitu. Jadi satu portofolio website yang bisa gratis gitu. Jadi gampang kan. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan komen kalau ada yang ingin ditanyakan.